Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kami yang berbahagia, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang berbahagia ini, pada hari yang ketiga pesantren Ramadan kita hari ini, alhamdulillah kita masih dapat bertatap muka lewat dunia maya dengan cara sistem daring. Salawat dan salam kita kirimkan ke dunia alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir. Bapak hari ini alhamdulillah dapat materi dengan judul COVID-19 dalam perspektif Al-Quran. Anak-anak kami yang berbahagia, kita ketahui bulan suci Ramadan, banyak nama-nama yang dimuliakan yang ditempelkan pada bulan Ramadan. Ramadan bulan puasa, Ramadan bulan ibadah, Ramadan Sayyidus Suhur, Ramadan bulannya Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, hudan linnas, dan juga sebagai petunjuk bagi manusia. Maka dari itu pada saat yang berbahagia ini kita akan membahas satu ayat yang sangat kontekstual sekali, yang akan bahas hal-hal yang sangat aktual, yang paling aktual pada saat ini. Maka dari itu kita simak semua ayat berikut ini. Allah katakan dalam surat Ar-Rum, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahu azim. Semoga kalian dapat membuka Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Hari ini sebelum kita bahas selanjutnya, kenapa surat Ar-Rum? Kenapa dikatakan surat Ar-Rum? Ar-Rum adalah sebuah negara Romawi pada zaman dahulu, merupakan negara superpower, adikuasa, yang kekuasaannya sampai ke Timur Tengah. Sebagian besar negara Timur Tengah berada dalam kekuasaan pengaruh Romawi. Maka dari itu salah satu nama dalam surat Al-Quran diabadikan Ar-Rum. Namun karena negara ini pemimpinnya tidak mau menerima perintah-perintah Allah, negara ini hancur, bahkan sekarang menjadi negara yang sangat kecil, yaitu Italia. Tapi Al-Quran sudah menghormati, menceritakan bagaimana negara Romawi ini dihancurkan disebabkan mereka tidak mau menerima Rasul-Rasul yang dikirimkan oleh Allah menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ini disebabkan kenapa surat ini dinamakan Ar-Rum. Kemudian kita tahu di sini ada hukum bacaan. Yang pertama Al-Fasad, alif lam qamariyah, Al-Bari, alif lam qamariyah, Wal-Bahri juga alif lam qamariyah. Karena alif lam qamariyah apabila ketemu dalam surat dengan huruf hijaiyah yang 28 itu terbagi dengan dua, yaitu qamariyah dan syamsiyah. 14 huruf qamariyah, 14 huruf syamsiyah.
Semoga kalian tahu semua itu. Kemudian ada bima, mat tabi'i atau mat asli. Karena fathah bertemu alif juga liuziqaum. Zi mat tabi'i karena kasrah bertemu dengan ya. Kemudian yang terakhir adalah yarji'un. Mat alif disukun unnya, mat tabi'i ketemu dengan huruf hidup diwakafkan menjadi mat alif disukun. Itu hukum bacaan atau tajwid yang ada dalam ayat 41 surat Ar-Rum ini. Kemudian kita perhatikan arti perkataannya. Zoharo, yang berarti telah tampak, fasad kerusakan, fi di, bar darat, al-bahri laut, bima dengan apa-apa, kasabat ulah perilaku, aidi tangan, anas manusia, liyuziqahum supaya untuk merasakan pada mereka faktor sebagian alladzi yang amilu yang mereka lakukan, la'allahu agar mereka yarji'un kembali ke jalan yang benar. Ini arti perkata dalam surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian terjemahannya secara umum bisa kita lihat, yaitu telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki supaya mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Anak-anak kami yang Bapak sayangi, kita perhatikan peringatan Allah dalam ayat ini. Kenapa Allah memberikan merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, mari kita perhatikan kerusakan-kerusakan yang ada, yang dapat kita rasakan saat ini. Ada kerusakan di darat, yaitu yang pertama penebangan hutan secara liar. Kemudian banjir yang dapat menelan korban jiwa, kebakaran. Kemarin kita merasakan bagaimana dampak asap dari kebakaran itu, bahkan sampai sesak napas. Kita dianjur juga pakai masker. Kemudian longsor, erosi, gempa bumi, gunung meletus dan semuanya itu yang ada di darat, dan kita dapat menyaksikan dan merasakan sebagiannya. Kemudian setelah di darat kita bisa melihat di laut bagaimana kerusakan laut kita, terumbu karang hancur, pengobahan ikan tanpa terkendali, penangkapan ikan dengan pukat harimau yang mengibatkan dari bibit ikan yang paling kecil sampai ikan yang paling besar ditangkap semua, habis sampai dengan bibit-bibitnya. Kemudian ada tumpahan minyak dari kapal-kapal tanker yang sampai ke pantai yang menyebabkan biota laut banyak mati. Kemudian kebiasaan manusia banyak menjadikan laut tempat sampah raksasa. Itu kerusakan di laut. Kemudian ada lagi, kita bisa lihat bukan hanya di darat, di laut, bahkan di udara. Kita bisa merasakan bagaimana asap dari pabrik besar, kemudian asap dari kendaraan, dengan yang banyak asap itu terjadilah penipisan lapisan ozon yang menyebabkan kita selalu kepanasan. Anak-anak kami yang berbahagia, kemudian bukan hanya di darat, di laut, bahkan udara, tapi dengan kerusakan alam yang terjadi dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang sangat
penyakit yang banyak ditimbulkan, banyak gejala yang banyak yang tidak ada obatnya, bahkan mengancam kematian manusia. Yang saat ini kita tahu berbagai virus, ada virus Ebola. Pernah dengar virus Ebola? Ini bahayanya 50% pengidapnya meninggal. Ini terjadi tahun 1976. Ada yang sudah lahir tahun itu? Bapak pengasih TK waktu itu mungkin ya. Kemudian ada rabies, ada HIV, ada influenza, ada smallpox cacar, ada dengue atau demam berdarah. Kesemuanya itu virus-virus yang mematikan. Bahkan cacar kita tahu sampai saat ini masih ada. Demam berdarah sampai saat ini masih ada. Dan kemudian yang tak kalah penting, yang sangat aktual saat ini adalah yang terakhir ini, Corona. Bapak tahu, kalian sudah tahu semua apa itu Corona ini, ya. Maka dari itu kami harapkan dengan Corona ini kita semua dapat memahami bagaimana tentang bahaya Corona ini di tengah-tengah masyarakat kita saat ini sudah sangat meresahkan. Maka dari itu Bapak harapkan kepada kita semua untuk dapat mengantisipasi dan dapat mengikuti anjuran dari pemerintah bagaimana Corona ini dapat kita atasi, karena jangan sampai kita jadi korban. Berbagai imbauan dari pemerintah sudah kita terima, surat dari wali kota, surat dari gubernur, dari majelis ulama sudah selalu mengingatkan kita. Maka dari itu yang saat ini yang paling diperhatikan dan paling diperintahkan pada kita adalah stay at home. Stay at home. Dalam bahasa banyak orang mengatakan Corona timbul dari Cina karena hadir Al-Quran. Kalau dalam kamus bahasa Arab, Corona yakrinu korna, pengikat atau menghubungkan satu ke satu yang lain. Maka dari itu Corona kalau dia sendiri tidak mematikan, tapi kalau dia sudah komplikasi dengan penyakit lain, itu yang mematikan. Kemudian dalam Al-Quran ayat 33 surat 33, yaitu surat Al-Ahzab, Al-Quran katakan wa qarna fi buyutikum, hendaklah kamu menetap di rumah. Menetap di rumah ini maksudnya supaya kita menjadi benteng utama dalam pelaksanaan mencegah dari Corona ini, untuk memutuskan mata rantai. Bukan dokter benteng utama, bukan ahli medis yang benteng utama, tapi benteng utama adalah pribadi kita masing-masing. Bagaimana untuk menjaga kebersihan, menjaga jarak, disiplin makan bergizi, banyak ibadah dan sebagainya. Kita benteng utama. Ahli medis, para dokter itu benteng terakhir, bukan benteng pertama. Benteng pertama adalah pribadi kita masing-masing. Maka dari itu perintah stay at home ini semoga dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian intisari dari ayat 41 surat Ar-Rum ini adalah yang pertama, Allah memberikan rasa sebagian dari akibat ulah tangan manusia itu supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Bagaimana dampak banjir,
bagaimana dampak kebakaran, bagaimana dampak gempa bumi, rusak laut. Maka dari itu Allah katakan untuk merasakan sebagian dari akibat perbuatan manusia. Kemudian Allah mengingatkan kita melalui dari corona ini, Allah mengirim surat cinta kepada umat manusia supaya mereka kembali pada sunnatullah, yaitu makan makanan halal, baik, sehat, bergizi, bersih, dan selalu tetap ketaatan kepadanya. Anak-anak kami, ini adalah cara Allah untuk menegur manusia. Jangan kita mengatakan akibat corona adalah orang-orang yang kotor. Kita tahu Italia adalah negara yang paling bersih di Eropa, tapi korban corona paling banyak. Corona tak kuat dengan panas. Kita tahu Iran adalah negara gurun, tapi kenapa Menteri Kesehatan Iran pun jadi korban? Katanya corona takut dengan azan, maka dari itu kita dengar di Eropa bersibuk orang banyak azan dari toko-toko berkumandang suara azan. Kalau memang corona takut dengan azan, suara ayat-ayat Al-Quran, tentu Tanjung Pinang corona tak berani masuk ke Tanjung Pinang, karena setiap waktu dari masjid ke masjid selalu terdengar suara kumandang azan yang sangat kuat. Tapi hari ini korban corona Tanjung Pinang masih terus bertambah. Allah katakan, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu yamkuru khairul makirin. Kamu punya cara, Allah punya cara Allah yang paling baik. Maka dari itu kami harapkan kepada anak-anak kami semua, semoga apa yang ada terjadi saat ini, momentum Ramadan, momentum corona, mari kita bermuhasabah diri. Jangan salahkan corona. Saat ini kita tidak bisa bersolat berjamaah di masjid. Jangan salahkan corona karena kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Jangan salahkan corona karena kita tidak bisa datang ke sholat. Tapi berinstruksilah saat tidak ada corona, kita tidak mau datang ke masjid. Tidak ada corona, kita tidak mau berjamaah. Maka dari itu peringatan Allah ini kita bermuhasabah dengan datangnya corona dan datangnya bulan Ramadan ini. Sebagai penutup dari Bapak, anak pulau pergi mencari, serta dapat selangat pun dapat. Walau salat dengan sistem daring, jangan sampai hilang semangat. Buah durian daun selasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.